بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Ustazah harap kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah agar bisa terus belajar atau menuntut ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran tematik di tema 7, kebersamaan, subtema 2, kebersamaan di sekolah pada pembelajaran 1 dan 2. Egi adalah siswa kelas 2 SDN Angkasa 2. Siswa kelas 2 hidup rukun. Hari ini mereka mengadakan kerja bakti membersihkan sekolah. Mereka melakukan bersama-sama dengan kegembiraan. Mereka tidak membeda-bedakan. Nah, anak-anak, jadi contoh kegiatan kebersamaan di sekolah yaitu mengadakan kerja bakti membersihkan sekolah, kemudian olahraga bersama, belajar bersama, kemudian bermain bersama, dan lain sebagainya. Selanjutnya di halaman 73 kita akan membaca kartu pecahan. Sinta dan teman-temannya akan membuat kartu pecahan. Mereka diminta membawa kertas kosong. Para siswa memotong kertas menjadi 3. Setiap potongan diberi gambar bangun datar. Ada bujur sangkar, persegi panjang, dan lingkaran. Kartu yang digambar bujur sangkar disebut kartu bujur sangkar. Gambar bujur sangkar dibagi 2 sama besar. Satu bagian diarsir atau diwarnai. Setiap bagian bernilai 1/2. Kartu yang digambar 4 persegi panjang disebut kartu 4 persegi panjang. Gambar persegi panjang dibagi 3 sama besar. Satu bagian diarsir atau diwarnai. Setiap bagian bernilai 1/3. Jadi anak-anak, 1 ini pembilang, kemudian 3 ini penyebutnya. Jadi 3 ini jumlah keseluruhan kartu, ada 3. Dan yang diwarnai 1. Jadi 1 ini merupakan pembilang. Kartu yang digambar lingkaran disebut kartu lingkaran. Gambar lingkaran dibagi 4 sama besar. Satu bagian diarsir atau diwarnai. Setiap bagian bernilai 1/4. Selanjutnya, ayo menambah wawasan. Dalam membuat pecahan, membagi gambar harus sama besar. Perhatikan gambar yang menunjukkan pecahan setengah berikut. Nah, anak-anak coba lihat ya, gambar lingkaran pecahan 1/2 dan bukan pecahan 1/2. Apa perbedaannya anak-anak? Ya, perbedaannya kalau pecahan 1/2 itu ukurannya harus sama besar. Tapi kalau bukan pecahan 1/2, maka ukurannya tidak sama besar. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan gambar. Amati dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, coba kita lihat ya, nomor 1. Banyak bangun di atas adalah... Ada berapa bangun di atas anak-anak? Ya, ada 2. Bangun warna dapat dinyatakan dengan pecahan
Coba lihat ya anak-anak, di situ ada 2 bangun. Nah, bangun yang diwarnai ada 1, berarti pecahannya yaitu 1/2. Kemudian nomor 2, banyak bangun di atas adalah, ada berapa anak-anak? Ya, ada 3. Bangun warna dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, coba lihat ya, bangun warna ada 1. Kemudian jumlah keseluruhan bangun ada 3. Berarti pecahannya 1/3. Kemudian nomor 3, banyak bangun di atas adalah, ya ada 4. Bangun warna dapat dinyatakan dengan pecahan berapa anak-anak? Ya, jadi di situ ada bangun warna 1, kemudian jumlah keseluruhan bangun yaitu 4, berarti pecahannya 1/4. Di pembelajaran 2, coba lihat bukunya di halaman 79, kita akan membaca mengenai permainan penguin dan singa laut. Jam pertama hari ini olahraga. Para siswa akan berolahraga di air. Mereka akan melakukan permainan. Anak-anak dibagi menjadi 3. Seorang anak sebagai penguin. Seorang anak lagi menjadi singa laut. 7-10 anak sebagai pagar. Anak sebagai pagar saling berpegangan tangan. Mereka membentuk lingkaran. Penguin berada di dalam lingkaran. Singa laut berada di luar lingkaran. Singa laut mengejar penguin. Pagar melindungi penguin dengan cara berputar. Singa laut harus masuk pagar. Ia harus jongkok untuk melewati celah pagar. Jika penguin tertangkap, permainan selesai. Anak-anak dapat berganti posisi atau peran. Nah, anak-anak coba lihat ya, gambar 2.10 ini gambar permainan penguin dan singa laut. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah bermain penguin dan singa laut? Selanjutnya di buku tematik Luqmanul Hakim di halaman 60, kita akan membaca kisah Nabi Hud dan kaum yang ingkar. Nabi Hud adalah seorang nabi yang Allah utus kepada kaum Ad. Kaum Ad adalah kaum penyembah berhala. Mereka meyakini bahwa berhala-berhala tersebut dapat memberikan keberuntungan, kebahagiaan, dan menolak bencana dan musibah. Allah telah memberikan karunia yang sangat besar kepada kaum Ad. Mereka telah diberikan tanah yang subur dan sumber air. Dengan karunia itulah mereka dengan mudah bercocok tanam, akan tetapi mereka tidak mensyukurinya. Allah mengutus Nabi Hud untuk mengajak mereka supaya menyembah Allah semata dan tidak berbuat kesyirikan. Beliau memperingatkan mereka dengan siksaan yang pedih. Akan tetapi mereka tidak menerima dakwah Nabi Hud. Bahkan mereka menantang untuk didatangkan siksaan yang pedih itu. Mereka juga mengatakan Nabi Hud adalah orang gila. Dengan sabar, Nabi Hud menyatakan bahwa beliau hanya bertugas menyampaikan perintah Allah. Mendengar pernyataan Nabi Hud tersebut, kaum Ad tetap tidak mengikuti ajakan beliau. Akhirnya Allah mendatangkan siksaan yang sangat pedih kepada mereka. Kaum Ad melihat awan berjalan menuju lembah-lembah mereka. Mereka menyangka akan turun hujan yang akan menyuburkan tanah-tanah mereka. Padahal itulah siksaan yang mereka minta, yaitu angin yang akan menghancurkan kaum Ad. Tidak lama kemudian angin itu menghancurkan kaum Ad dan segala sesuatu yang mereka miliki, sehingga tidak tersisa kecuali puing-puing bangunan tempat tinggal mereka. Nah, anak-anak, jadi dari kisah Nabi Hud dan kaum yang ingkar ini, yaitu kaum Ad, mereka mendapat siksaan berupa angin yang akan menghancurkan kaum Ad. Nah, mereka mendapat siksaan karena mereka menyembah berhala. Mereka tidak mau menerima dakwah Nabi Hud.
Bahkan mereka juga mengatakan Nabi Hud adalah orang gila. Maka Allah turunkan siksaan kepada kaum Ad. Sekian dulu video hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Amin. Sebelum kita akhiri, mari kita baca bersama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.